Oke, baik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi nggak bikin kepanasan. ya kita masih ada di luar ruangan ya Yoi. untuk menjaga kesehatan. Iya betul ya. Sekalian berjemur dan juga sirkulasi udaranya lebih baik. Lebih bagus ya. Iya. Kita mau bahas review Giornata 16 di tengah pekan kemarin dan tentu saja preview yang ditunggu-tunggu prediksi. Prediksi Bung Romzi ya. Prediksi Bung Romzi yang Kacau. selalu di tahun 2021 ini ada sedikit membaik, Bu? Ada dong. Oh, ada ya. Yang kemarin buktinya benar gua. Apa tuh? Jupe. Oh, tapi kan nanti dalam hati pasti. Ya kalau dalam hati mas susah. Susah mau gimana juga dalam hati. Oke, gitu. sebelum kita bahas Milan Juve, bahas pertandingan sebelumnya dulu nih. Ketika Inter sudah diunggulkan oleh Bung Romzi ingin meraih Scudetto, di Hancur. saat itu Anjing dah. malah kalah sama Sampdoria. Yang golin mantan ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Mantan Inter dan Lazio ya. Iya. Kandreva dan Keita Balde. Dan penalti Alexis nggak masuk. Ya memang dia bukan eksekutor. Iya. Gimana? Kenapa nggak Lautaro ya? Atau siapa sih sebenarnya eksekutor penalti? Lukaku ini? sebenarnya. Iya, setelah Lukaku kan mungkin ada Brozovic. Ya harusnya gitu ada kan. kedua gitu. Waktu itu kayaknya sempat Lautaro deh. Malah pernah Pinamonti. Iya. Apa? Esposito ya? Esposito. Iya. Biasanya emang penyerang-penyerang sih. Iya. Tapi ya mungkin Alexis Sanchez itu pas dilihat di transfer market itu juga catatan penaltinya jelek kan. Emang banyak. Dari 7 kalau nggak salah 4 itu miss. Atau mungkin ya mau ini Mas, maksudnya ngasih kesempatan buat membangkitkan kepercayaan diri ya. Bisa jadi. Karena kan dia udah lama nggak main. Sama kenceng ya. Tapi ini harus out lewat. Ya, Nggak apa-apa. Ya, tunggu dulu. Mendarat di sini nih. Ya. Jadi mungkin pelatih mau nguping prediksi Romzi Iya. lewat pesawat. Anjir pakai drone ya. Oke, gue pernah bilang kalau nggak salah waktu itu si Ranieri ini Sampdoria ya sering menang lawan tim dengan formasi 3B di musim ini ya. Dan ini Terbukti ya? kejadian lagi lawan Inter kemarin. Sebelumnya lawan siapa lagi? Atalanta kalah, Atalanta. Lazio kalah, Hellas Verona kalah. Dan semua tim itu dijagoin sama teman saya yang satu ini untuk menang. Ya, tapi kalau ngelihat dari karakter permainan kayak Atalanta, Hellas, sama satu lagi Inter, ya kan tim-tim yang emang ngepres Ya, tinggi juga tuh. Ya sementara Ranieri itu kan mainnya ngandelin kalau nggak set piece, counter attack gitu. Ya mungkin emang Ranieri bisa nge-expose-nya juga dari kelemahan dari tim-tim yang main 3 back ini. Ya tapi memang kagetin sih line up-nya ya, nggak ada Lukaku, nggak ada Vidal. Yang Pas Lukaku starting line. cedera kan? Lukaku main babak kedua tapi. babak kedua Main, ya tapi main. emang Maksudnya dia itu karena kan cedera sih. Sebenarnya cedera ya. pengen Sebenarnya dia disimpen. juga pengen disimpan kan. beresiko soalnya kalau dimainin dari awal. Terus Gagliardi ini ya, seperti biasa. Lawak lagi ya. Tapi ya apa Inter waktu babak kedua udah mulai pemain ngepres tuh. Sensi main nggak usah babak kedua ya. Dan sempat bikin gol yang memperkecil kekalahan itu dari si Stefan De Vrij. Iya. Itu kan masih menit ke 70-an gitu. Tapi habis itu ternyata nggak bisa ngejar gitu. Karena emang udah rapat pertahanannya si Sampdoria. Shotnya padahal banyak sih. Inter tuh hampir 14 shot off target ya. Ah, Satu buat si Sampdoria, jadi lebih efektif. On targetnya Sampdoria 3. Iya. 2 jadi gol. Dan satu golnya juga kan penalti. Penalti ya. Iya. Dan Inter 7 on target cuman gol 1. Tapi emang skema serangan balik ya Sampdoria serem sih. iya. Siapa tuh yang asis ya ke balik? Damsgaard. Damsgaard. Itu juga pemain yang cukup bahaya tuh. Muda ya? Itu, Muda masih ya? muda. Terus cepat juga. Itu kayaknya Sampdoria cukup banyak dapat dari pemain-pemain dari Skandinavia tuh kayak Torsby. Iya. Sekarang Damsgaard. Berezinski. Sampdoria tuh Norway. Itu Norwegia? kalau ya kayaknya dari Norway atau Denmark lah di antara dua itu. Ya mungkin scoutingnya banyak kan sana mas. Iya, Ekdal Sampdoria. kan juga. Iya. Finekdal ya. Ya udah. Inter gagal memanfaatkan ya karena Gue main duluan gitu. Iya. Terus Anda kenapa? Ada mau disampaikan? Ya enggak, ya udahlah. Gagal lagi, salah telak lu anjir. Gue kira seri lah seenggaknya gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Crotone Roma. Crotone Roma. Dia duluan sebenarnya nih match ini. Iya, Bung Romzi juga prediksi Draw.
Kalau menang si Roma ya, meyakinkan lagi. 3-1 ya. Betul. Si yang golin Mayoral 2 Mayoral 2, sama Borja Miki Mayoral. penalti. Ya, itu semua penaltinya Miki juga dari Mayoral yang dijatuhin. Sama satu lagi Golemik dari Crotone. Golemik tuh yang penalti lawan Inter kemarin tuh. Hmm. Si kenal banget pemainnya dari mana ya. Iya, kira bakal sih kayak model Mesias, Simi. sini gitu. Toto Golemik ya kan. Golemik jadi polemik. Asik. Kalah 3-1 ya udahlah. Aldo senang dia sama prediksi gua. Sekarang Roma berjarak 3 poin ya sama Inter ya. Iya, 3 poin doang. Dan bakal ketemu. Nah, itu kita bahas nanti. Nanti. Terus lanjut, Ada Lazio. Lazio menang. Menang lawan Fiorentina 2-1 ya. Fiorentina kalah lagi gitu lah akhirnya. Iya. Kalah lagi ternyata Baik. pas dia menang lawan Juve itu bukan sinyal kebangkitan juga ternyata. Baik lagi ke siklus tidak stabil lah ya. Tapi Vlahovic golin lagi ya. Iya, Vlahovic lagi Vlahovic ya. bagus. Si Penalti, Lazio yang masih golin si Immobile Caicedo sama Immobile ya. Caicedo dan Immobile gol cepat menit 6. Caicedo tumben tuh biasanya golin Menit terakhir. Air. Ya soalnya dia dipasang dari pertama Iya. kan. Intermezzo dikit nih. Nah, ini ada iklan. Iklan. Makasih, Mas. Kambosannya Mas. Belum, Mas. Bentar. Ini nggak usah nih. Ini aja udah. Oke. Kasih ya. Pisang goreng. Bentuknya kayak lumpia. Tapi- Ini kan Tapi si Immobile udah berapa gol ya? Lumayan ya. Udah banyak. Udah berapa nah, sih? kalau dia mah memang nggak heran lah. Kayaknya konsisten dia dalam Konsisten lah 5 dia, musim terakhir tuh selalu banyak golnya. Tapi Ribery itu cedera ya diganti ya menit Ganti. menit apa 38 diganti. Nggak tahu cedera apa gimana sih? Gue nonton sini nggak nonton kayaknya full. sih kambuh kan. Hmm. Cederanya. Terus Cedera kamu. si Kutrone tuh pindah balik lagi ke Balik Wolves lagi ya, ke Wolves ya. buat gantiin si Raul Jimenez dia di Wolves. Tapi makanya itu kan jadi ada slot kosong tuh di Yo. penyerang Fiorentina, Fiorentina itu ada ini sinyal bakal ngedatengin penyerang baru kali. Padahal dia Sinyal kemarin tuh habis ngelepas Pedro juga. Pedro yang masih muda ya. Oh, Pedro yang dari pemain Brazil Iya. ya. Itu dilepas juga. Jadi emang banyak sih, banyak slot kosong nih striker. Masa Vlahovic dipaksa terus main. Iya. Terus secara statistik juga Fiorentina sebenarnya ball position nguasain. Shotnya juga 13 berbanding 12 ya. Nggak mesti nggak yang kalah juga. Ya ini berimbang lah. On targetnya malah lebih banyak Fiorentina sebenarnya. Cuman ya itu masalah efektivitas Ya, aja. dan kualitas peluangnya Kualitas juga. peluang, ya. Iya. Ya itu Lazio masih menjaga kans ya. Seperti kata Bung Romzi, grafiknya emang Naik turun. suka naik turun. Terus Terus ada apa? Sampdoria tadi udah ya. Atalanta Parma nih mengejutkan akhirnya. Apa? Habis itu dipecat langsung. Ya itu kan Udah sebelumnya ultimatum kan, ya. udah kayaknya. ultimatum. udah ultimatum kalau misalnya kalah lagi dan permainannya tidak berubah, otomatis diganti. Dan kalahnya telak lagi. Tolong. Maksudnya 3-0 ya sama Muriel, Zapata dan Gosens gitu. Iya. Iya. Open play semua golnya. Ini hari-harinya Atalanta lah buat Iya, hari ini. Kayaknya Atalanta baru nih kayaknya bangkit beneran nih ya. Iya, Udah. karena kemarin gue yakin itu faktor UCL aja dia. Ya, sekarang Mainnya itu 3 jadwal. hari sekali gitu kan. Tuh, hancur-hancuran. Dan ini kayaknya semakin menegaskan kalau misalnya tanpa Papu ya masih bisa. Masih masih bisa. Papu is not big problem lah buat Gasperini kayaknya. Karena memang kalau gue lihat Atalanta itu murni gaya main sih. Iya, kolektivitas Gaya ya. main. Kolektivitas ya gaya mainnya memang apa bikin dia jadi serem gitu loh, bukan karena faktor satu atau dua pemain gitu. Ya. Memang berpengaruh tetap Ada cuman pengaruhnya, cuman betul. tidak yang sebesar kayak misalkan Juve nggak ada Ronaldo. Gitu loh. Kan beda, kelihatan banget gitu loh Juve nggak ada Ronaldo gitu. Menang atau gimana. Nah, kalau Atalanta tanpa Papu memang berubah tapi masih bisa main bahkan menang dengan nyaman gitu. Ya itu dia tetap masih bisa diperhitungkan ya. Jaraknya berapa poin Mas? Sama Atalanta sekarang itu kan sebenarnya masih ada satu game yang di Iya, lawan tunda. Udinese. Lawan Udinese yang gara-gara waktu itu Hujan ya, lapangannya tergenang. Sekarang itu poinnya Atalanta kalau nggak salah 28. Kalau misalnya Atalanta menang lawan Udinese, itu selisih sama Milan tuh tinggal 6. sama puncak Sama klasemen. puncak klasemen tinggal 6. Jadi makin rapet. Sebenarnya 4 besar juga masih sengit ini. Benar. Udah bukan, maksudnya nggak ada tim yang benar-benar nyaman gitu. Iya. Sassuolo menang juga kan kemarin. Malah menang 1 lawan. Sassuolo Genoa. juga menang. Lagi-lagi Shomurodov ya golin. Si Genoa. Iya, Shomurodov. Golin ya. Dia bagus dia. Sudah, terus ada Napoli Spezia kaget nih. Wes. Anjing telak banget nih prediksi gua. Sekali lagi.
Ini adalah kemenangan rakyat. Suara rakyat. Suara rakyat meskipun bermain dengan 10 orang, dibombardir 20 berapa shot tuh Napoli. Gue nonton itu Nih ya, ball possession-nya Napoli 62. ya, terus bacain. Off targetnya 8, on targetnya 10, 18 shot lah total. Oke. Spezia off target 5, shot on target 3, gol 2. Efektivitas. Ini membuktikan betapa Mbak Lanzola itu berbahaya ya. Ya, ratingnya paling tinggi dia. Apalagi si Napoli itu kemarin main tanpa Koulibaly. Jadi Ngaruh ya berarti ya. Ngaruh bolong banget ya, langsung jebol itu loh. Dan pergantian pemainnya Italiano lumayan oke lah. Dia masukkan beberapa pemain di babak kedua, ya itu ngaruh gitu Termasuk maksudnya. Pobega bukan ya? Pobega bener. Pobega golin kan. Bola pantulan. Agudelo main bagus kan? Hah? Agudelo main bagus. Nah, Iya. Diganti tapi Agudelo. nggak apa-apa. Tinggal bagus dulu. Thank you. Sekali lagi saya tegaskan ini adalah kemenangan rakyat. Meskipun nanti bakal ada aksi-aksi protes. Wah, ini permainan reaktif, tidak boleh menang, tidak apa-apa. Apa? Yang penting keren dulu. Spezia menang dan lagi-lagi Sekarang Spezia di urutan berapa ya? pokoknya dia bawah lah, naik ini Mas dari zona Yang degradasi. nggak di zona degradasi Iya, lagi. Salvezza lah. Jadi yang Crotone lah ya, masih paling bawah ya. Iya. Tetap Kroton Indonesia semangat. Keren. Selama masih ada junior yang ada Messi-nya, yoi. Oke, lanjut. Next, ada Grande Partita ya. Terakhir nih di review ya. Milan Juve. Bener prediksi gua Juve menang. Wish. Tapi dalam hati Anda gimana? Ya memang Milan, mau gimana juga. Cuman kan tetap kan akal sehat kalau kata Bung Aldo yang benar. Ya Milan tanpa ada 5 pemain yang langganan main lah gitu ya. Tonali, tanpa ada Benacer, tanpa ada Ibra, tanpa ada Rebic, Selemaker tanpa Krunic juga. Krunic ya, termasuk. Ya setidaknya posisi murni di tengah kan kalau misalkan nggak ada Benacer sama Tonali masih ada dia seenggaknya. Walaupun memang mainnya nggak bagus tapi setidaknya masih ada dia gitu loh yang memang posisi asli. Cuma sebenarnya Calabria main kemarin gue diskusi sama ini ya ruang taktik tuh. Calabria mainnya bagus di tengah. Iya. Secara apa positioning. Terus dia secara track back juga cepat. Jadi dia cepat untuk nge-cover posisinya. Jadi sebenarnya ya Calabria itu emang bisa juga main sebagai gelandang tengah gitu. Cuma emang nggak efektif. Ya kalau buat jangka panjang tapi, mungkin nggak tahu lah ya. Kalau menurut gue gini Mas, dia tuh terlalu textbook kemarin mainnya. Iya, karena bukan posisi natural dia. Ya, posisi bukan natural. posisi natural. Dan dia bukan si siapa Joshua Kimmich juga gitu kan. Dan apa ya, ruang-ruang itu tuh dimanfaatin Ronaldo buat narik banyak pemain tuh. Ya. Apalagi si Dalot kelihatan kurang pede ya mainnya ya. Ya makanya gue tuh sempat bilang, gue sih lebih berharap waktu itu Conti yang dipasang di bek kanan. Selain dia lebih pengalaman, dia juga kayaknya semangat untuk ngebuktiin gitu. Tapi ya udahlah gitu, emang udah. Tapi gue rasa pilihan. alasan masang Dalot itu make sense karena Ronaldo. Karena ada Ronaldo main cepat. Bisa. Milan Ronaldo cepat, depannya cepat gitu loh. Jadi memang butuh back yang speed. Conti kan juga si cepat kan. Artinya. Jadi ya memang kalau buat build counter attack pasti juga lebih menguntungkan dengan pemain-pemain yang ada speed. Iya. Jadi maksudnya alasan masang Dalot tuh maksud gue masih make sense. Cuman mungkin memang akhirnya jadi mentalnya lagi yang berbicara di situ. Terus Calabria juga mungkin bisa jadi apa ya? Penilaian lah buat Pioli, bisa jadi pertimbangan. Kali aja dia bisa memang dirubah jadi pemain tengah. Kalau memang dikasih dispesifikin latihan di situ terus. Iya, Soalnya bisa. bek kanan Milan juga udah cukup lah, ada 2 ibaratnya ya, ada Dalot, ada Conti. Kalau lu juga bisa. Kalau lu bisa, maksudnya udah lumayan numpuk lah ada gitu. Sama yang gue liat kemarin tuh 2 center back Milan ya, Kjaer sama Romagnoli tuh bener-bener man to man marking gitu. Maksud gue ngikutin banget Ronaldo sama Dybala ya. Iya. Jadi tuh ninggalin banyak. Apalagi ya kita tahu Juve punya Chiesa, punya Ramsey yang lumayan oke buat manfaatin ruang. Kulusevski. Iya. Ditambah lagi cadangan mereka meskipun meskipun kayak babak pertama kelihatan banget Ramsey sama Chiesa tuh kecapean gitu atau lebih banyak lari gitu. Dia punya cadangan Kulusevski, McKennie, Ngeri-ngeri juga. ngeri-ngeri juga gitu. Memang udah kemarin tuh Milan udah kalah kualitas kalau menurut gua. Iya, paling bisa ngimbangin tuh sampai menit-menit Babak pertama. Sampai babak kedua awal lah paling Iya. enggak. Sempat bikin peluang kan selalu si Dalo kan. Cuman ya habis itu udah. Dan Ronaldo tuh di game ini juga Ronaldo mainnya as team player. Iya, nah Ya. individual loh. Itu dia hebatnya Ronaldo emang. Iya,
Itu Harus kayaknya ngakuin emang gue. udah diinstruksiin sama Pirlo juga itu. Berarti dia banyak mancing gerakan pemain-pemain Milan sebanyak mungkin dia. Contohnya yang golnya Chiesa lah, gol keduanya Chiesa. Kalau gol pertamanya Chiesa kan emang ya itu passingnya Dybala aja yang itu sih nggak ada duanya tuh, susah banget tuh diulangnya. Tapi kalau yang gol keduanya tuh Ronaldo emang narik bisa 2 atau 3 pemain lah tuh, untuk ngejaga dia. Terus dia ngumpan ke Dybala, nah Dybala dapat space kosong ngasih ke Chiesa, udah tinggal duel lawan Theo, ya udah gitu. Terus nyorot performa Theo ya, memang lagi nggak bagus kemarin tuh, jadi kantongin banget itu. Iya, selain emang kalah duel Kalah ya, duel. maksudnya Theo juga emang menurut gue emang tertekan sama ya adanya Chiesa juga sih. Iya, benar. Dia jadi nggak Dia nggak bisa bebas leluasa. keluar. Nggak bisa bebas keluar. Bisa Ditambah bebas. lagi kan, maksud gue yang ngebantu si Theo ini kan, kalau misalnya Casey sampai ketarik itu ini bahaya kan. Nah si Hauge sama, kalau di kiri ada Hauge, di kanan ada Samu nih, beberapa kali mereka kehilangan bola dan itu jadi ancaman gitu. Iya. Sama. Work rate-nya tuh nggak Bagus sebagus main. kalau ada kalau yang main tuh Rebic Iya, misalnya. mungkin Iya, karena karena Rebic kalau menurut misalnya- gue mungkin latihannya tuh udah Rebic mas. Iya. Skema itu tuh Rebic gitu, tapi kan menit-menit sebelum itu kan keluar Positif. hasil tes Iya, positif. ya ini emang nggak berjalan baik aja lah buat Iya. buat Pioli lah gitu. Akhirnya kalah juga lah. Kalah juga ya. Ya memang udah. memang sudah gue prediksi juga pasti kalah nggak. Mau selama apa sih dengan squad kayak gitu unbeaten? Asik. Ya realistis aja. Oke. Anda nggak jadi pakai baju Juve nih ngomong-ngomong. Iya, ntar utang gue bayar. Dia lupa bawa dia. Oh gua Labib Gua- lu janjinya sama Labib sama Iya, gua. bajunya kan mau minjem lu gue nggak punya. Iya. Mungkin kalau dia pakai baju Juve ceritanya bakal lain ke depannya. Iya, ada Juve main Sassuolo ya ntar. Dah, Oke, tadi lanjut review. aja kita preview Giornata 17 ya. Ini juga banyak pertandingan yang seru. Terutama tim-tim besar bakal menghadapi lawan-lawan yang nggak gampang juga. Iya. Oke, match pertama. Benevento Atalanta. Wah, itu nggak gampang juga tuh Atalanta. Bener. Lihat Benevento waktu lawan Milan, wah gila. Itu keren loh, di Milan dikurung loh sempat. Wes, kemarin juga bisa menang. Menang kemarin. Iya. Lawan Cagliari kan? Iya. Anda megang Saya megang Cagliari saya. Cagliari. Terus Anda menjagokan siapa? Nandes. Nandes. Coba lihat Nandes lawan Benevento. Statistiknya ya. Kartu merah. Hancur. Iya. Udah lah, nggak komen lah gue. Ya udah, maksud gue nanti Benevento lawan Atalanta nih. Langsung bahas itu aja. Iya. Iya. Ya, Atalanta lah. Atalanta. Mas Adit. Gua seri deh. Nah, kayaknya Mas Adit agak ini sudah mulai tercerahkan ya. Tidak selalu mengikuti Romzi. Terus ya, tapi Enggak, ya, lu Atalanta menang kenapa nih? Kita ya harus karena dengerin nih. Letizia, Valke sama Caldirolanya Benevento masih belum bisa main kemungkinan. Ya di Atalanta full squad lah minus Pasalic doang. Masih bisa lah. Atalanta dari kemarin udah bagus makin. Itu gue masih sama omongan gue kayak kemarin lah. Atalanta cuman kemarin jelek karena UCL. Oke. Setelah itu garang lagi udah. Siap. Menang ini, lihat aja. Mas Adit. Ya. Ya kalau Benevento ya selain trennya lagi bagus, dia juga apa ya? Gue ngeliat sih Pippo Inzaghi tuh udah mulai punya game plan yang jelas juga itu. Terutama ngandelin si Pasquale Schiattarella itu. Schiattarella benar. Itu udah 33 tahun, posturnya juga apa? Nggak gede lah gitu. Cuman ngedikte permainannya tuh udah bagus banget gitu. Dia sama si tengahnya tuh Hetemai sama si Arthur Ionita itu bukan pemain yang skillful tapi kerja keras semua. Gua rasa sih itu jadi salah satu senjata juga gitu. Apalagi penyerang-penyerangnya yang oportunis kayak Lapadula gitu kan. Caprari. Ya kalau Caprari yang skillfulnya yang oportunisnya Lapadula gitu. Jadi bisa lah sebenarnya mereka tuh melawan gitu. Atau paling enggak ya nantinya finishnya di ya ke 12. mana ya? 12 Di ya. papan akhir tapi nggak degradasi lah. Bisa lah gitu. Padahal awal-awal musim kan kayaknya paling jeblok gitu Benevento, tapi pelan-pelan bangkit juga. Dan ya seperti gue bilang waktu itu, maksudnya banyak pemain berpengalaman di Benevento. Iya, banyak pengalaman. Itu yang bikin permainannya tuh nggak gampang goyang gitu ketika ketinggalan. Iya. Atau ya maksudnya dalam beberapa kondisi gitu Benevento masih bisa ngasih perlawanan lah. Nggak gampang dikalahin.
Jadi karena Romzi megang Atalanta, semi Benevento. Genoa Bolonya. Wah, ini bakal bodoh nih. disaksikan oleh 15 juta orang 15 langsung. juta orang lagi nih. Pada ngelawan protokol semua nih demi ini nih. Genoa Bolonya nih. Bolonya kemarin menang ya? Bolonya lawan apa kemarin? Bolonya kemarin lawan Udinese seri 2 sama. 2 sama ya. Lu disuruh prediksi duluan lo Pak Prosedur. Nah, karena Pak Prosedur nih bukan produser. kalau misalnya Romzi kayaknya bakal menjagokan Genoa Wah, iya. saat ini, gue jelas Bolonya lah. Sumurodov, bro. Hati-hati sama dia. Destroyer. Yo, Iya. iya, biarin aja. Yang penting mah dia bodo amat kartu kuning juga mah. Genoa sebenarnya penyerangnya bagus-bagus ya, ada Skamaka, Iya. Shomurodov sama si Destro, belum lagi ada Pandev. Tuh. Kan pelatihnya nih Mas yang bagus, Mas. Maksudnya bisa lu ngeracik dua orang ini jadi toto mainnya bagus. Ya, pelatihnya Ballardini. baru tapi lama. Iya. Baru tapi Baru lama rasa juga lama. ya. Baru Baru rasa rasa lama. lama ya Ballardini bolak-balik kan. Ya, Mas Adit. Jago siapa, Mas? Genoa agak susah sih nih. Karena Genoa juga udah lumayan menanjak, Lazio ditahan di kandang, ya udah. Gue sih seri aja lah. Gue Genoa dong. Mulai lagi-lagi Mas Adit mengedepankan akal sehat. Next. Nah ini Milan Torino. Ya. Ini Milan tanpa Hakan ya. Iya. Nggak ngerti lagi Kayaknya dah Milan nih. Untuk pertama kalinya nih Milan tuh tanpa Hakan sama Ibra. Biasanya kan kalau nggak ada Ibra tuh ada Hakan. Ada salah satunya lah ya. Atau kalau nggak pas si siapa Hakan nggak main pernah tuh Ibra main. Gitu. Nah ini nggak ada Tapi- dua-duanya nih. Tapi ini ada Tonali main lagi kan, kemungkinan. Ya paling ya Tonali Tonali main lagi. Casey masih terus aman lah. Backnya juga komplit. Backnya Gitu. komplit. Ya, paling itu doang sih harapannya. Ya depannya doang, kiri paling Hoge jadi starter lagi. Olga Brahim sama si Samu Samu lagi. lagi sama Leao depannya. Nah cuman ngerinya ya nggak ada pelapisnya. Ya itu dia nggak ada cadangan. Kemarin lawan Juve aja main ini Daniel Maldini loh. Daniel Maldini Sama Colombo. ya. Gila. Tapi udah normal ini speednya oke loh. Oke, tapi giliran Brahim kosong nggak dioper sama dia. Ya, apa artinya speed kosong? Apa artinya speed kencang gitu loh? Ya, mendingan jadi Usain Bolt aja. Speednya ada gitu. Main bola tapi kan belum tentu. Dia mulai deklan Maldini. Enggak. Bukan. Ya beda aja maksud gua. Ya dia sebenarnya Darah punya muda lah, potensi. darah sih. muda. Ada lah. potensi masih Kalau belum lah. menurut gue dia punya potensi, tapi untuk menembus skuad utama Milan saat ini belum waktunya. Iya, iya. Gimana prediksi langsung aja? Mau Milan dong. Menang ini. Menang. Mas Adi? Gue juga masih yakin menang sih. Cuman emang syaratnya kalau ada gol cepet. Oke. Kalau enggak soalnya Susah ya? susah. Babak kedua pasti kendor. Apalagi kalau sampai misalnya Belotti mainnya bagus gitu terus ngegolin, wah itu susah sih. Tapi ini nggak bakalan jadi game yang gampang kalaupun menang juga. Selalu kayaknya ya. Kayak Milan selalu nggak pernah gampang ini musim ini nih menang. Iya, kalau nggak pernah full squad. Iya Ya, makanya. terutama dari bulan Desember sih gue ngeliatnya. Yaudah lah. Ya ini lagi-lagi ujian ya lawan tim Ujian. Kota Turin juga kan, sama. Ini tapi ada isu-isu transfer juga di sini nih serunya nih Ya. di game ini. Mei siapa? Meite sama Belotti, tapi Belotti Dan akhir musim. ini juga si Giampaolo juga tertarik sama si Krunic. Nah, emang dia bawaan dia itu dari dulu di Milan. dari pas di Empoli. Kayaknya Kronik punya pemahaman yang luas buat Dia doang yang memahami. ngerti cara mainnya. Nah, kayaknya emang Iya, kayaknya emang Krunic win-win solutionnya begitu deh emang. Iya. Harusnya. Tuker aja lah udah nggak apa-apa. Iya. Ya kita tahu lah Giampaolo sang jenius. Iya, Giampaolo Ball. Apakah dia bisa menyulitkan Milan atau malah menyulitkan timnya sendiri, kita lihat nanti. Iya. Oke, berarti Torino ya. Hah? Cukup simpel Iya. itu. Terus next ada Roma Inter nih Grande Partita Wah, nih. iya. Dan jamnya masuk akal nih 6:30. Jam sehat ya. Ya jam sehat. Hari apa tuh? Minggu ya? Tanggalnya tuh besok Besok Minggu. Oh, iya, Minggu iya. bener. Ngobar lah. Nggak bisa. Udah PSBB. Iya. PSBB Ini di kandang Roma ya? kandang Roma mainnya di. Wah. Nah, siapa Olimpik. dulu nih? Siapa dulu nih? Ini menang Roma ini. Waduh. Yakin Aldo, gua? seperti beberapa video sebelumnya kan, ketika Romzi megang lawannya atau imbang, Roma malah menang dengan nyaman gitu. Iya. Kali ini dia megang Roma. Yang mesti khawatir Aldo apa Wanda nih jadinya. Roma menang Roma.
Enggak, karena Roma mainnya makin klop. Gue makin suka lihat Roma tuh beneran. Dan nggak ada Dzeko pun juga masih Nggak ada lah. Borja Mayoral ya. Inter sebenarnya gue juga cukup kaget sih sebenarnya kalah sama Sampdoria tuh. Bener-bener kaget, maksudnya kayak ya, anjir kok jadi nggak jelas mainnya. Anda maksud ini bener yakin Roma menang? Roma. Mkhitaryannya lagi parah mainnya men. Parah. Kita lihat apakah Mkhitaryan lawan Inter ada masalah atau gimana? Seperti Merah, Nandes atau kena nggak, kartu biasanya merah. atau cedera gitu. Atau nggak bunuh diri gitu. Karena gini, sedikit flashback ke video sebelumnya. Ya. Romji bilang ini kayaknya Juventus bakal memanfaatkan bola-bola udara. Tidak ada. Tidak ada. Dari bawah semua. Karena ternyata Ronaldo tidak jadi tumpuan. Iya, dan nggak ada Cuadrado juga. Iya, karena kemarin. itu. Ada Cuadrado. Iya. Bagus-bagusnya nggak lengkap. Oke, dia yakin Roma nih, Aldo. Siap-siap. Mas Adit, Roma Inter. Gue kayak sebaliknya nih, gue kayaknya Inter sih nih. Soalnya ya khasnya tim Conte lah, kayaknya agak susah untuk ngarep atau apa bilang gitu bahwa Inter tuh bakal kalah 2 kali beruntun. Karena ya pasti Conte bakal ngelakuin ya apalah gitu. Pasti pemainnya tuh bakalan nggak tahu diapain lah sama Conte pas lagi latihan gitu di ruang ganti. Pasti ada lecutannya juga gitu. Tapi ya emang selain itu dia juga harus punya game plan tambahan mungkin ya. Maksudnya cara mainnya nggak yang kayak gitu-gitu atau ngandelin set piece karena apalagi kalau misalnya Inter kan biasa menang dramatis juga ya. Comeback terus. Comeback gitu. Itu sekarang udah nggak ada si Danilo D'Ambrosio lagi kan. Iya, Majiko. Cedera Iya, dia, parah itu- juga itu cedera. Itu biasanya kalau dia masuk itu ada kemungkinan gol atau assist dari dia gitu. Tapi ya sekarang agak susah. Tapi gue yakin Inter bisa bangkit lah, minimal seri tapi mungkin bisa menang. Ya udah gue sering. Dari sejarah kedua klub ini sering berbagi angka. So. Lanjut. Oke, nextnya ada Verona Crotone. Crotone Indonesia diuji lagi Bu sama tim-tim Waduh. kuda hitam yang nggak jelas nih, tiba-tiba kalah, tiba-tiba menang. Susah ini, Kemarin Pak. Federico Di Marco bikin gol keren ya, Iya. gol Torino ya. Tapi Zakanya sih tetap ya. Iya, Gila itu sensasional. Jakanya diincer nggak sih? nggak Sama tahu klub besar. nggak tahu ada yang bilang di Inter Milan, ada yang bilang Inter apa Roma. Iya. Ya ini draw lah gua. Draw ya. Gua Verona. Iya. Sepertinya Mas Adit berpeluang benar ya. Ya belum nggak tahu juga. Dia kayaknya sekarang udah mulai menaruh sedikit hati dengan Crotone gitu. Iya dong. Nggak bisa dia bilang Crotone kalah, nggak bisa. Bisa kemarin pas lawan Inter gua bilang kalah kok. Realistis soalnya lawan Inter 6-2 aja. Bener-bener dibantai itu. Ya ini di UKS ya, ruang UKS anjir. Masih banyak nih yang cedera di Verona nih, ada Favili, Benassi, Veloso, Dawidovic dan Vieira, sedangkan di Crotone ada Benali dan Cigarini. Iya. Nggak kenal juga gua. Ya udah gue megang Crotone lah. Terus Oke, siap. Ada Parma Lazio. wah ini Debut ya. Debut. dia Versa. Pelatih ini yang sama juga nih ya, Sama pelatih juga. baru rasa lama juga ya. Iya. pelatih baru. Katanya malah dia belum ini ya, belum maksudnya masih dapat kompensasi, masih digaji gitu. Iya, jadi kayak cuman dipanggil lagi aja Iya. gitu. Mungkin kemarin sempat dirumahkan. Iya, Ah. Di calling lagi. di calling. Ya bagus lah. Untuk WFO lagi ya. WFO lagi. Tadinya WFH ya. Tadinya WFH ya. lagi. Sekarang WFO lagi. Lawan Lazio yang inkonsisten. Lazio tuh menang itu juga nggak meyakinkan gitu nggak sih? Kalau menang juga tuh dari kemarin gue lihat ya. Nggak pernah menang besar ya. Nggak pernah menang besar gitu. Tapi Ya. ini karena Banyak faktor sih Iya. sebenarnya. Parma si Aversa kan dia bagus waktu itu juga karena ada faktor masih ada Kulusevski. Sangat berpengaruh banget menurut gue. Tapi menurut gue di pertandingan ini Lazio masih bisa menang. Walaupun ya tipis-tipis lagi si menang Lazio. Karena ya segimanapun juga dia kan hitungannya pelatih baru gitu ya. Karena pemain yang sebelumnya kan udah terbiasa dengan taktik si siapa? Liverani. Dan belum tentu juga De Aversa akan pakai pola yang sama sebelum dia diganti sama Liverani musim lalu. Kalau nggak salah sih Del Versa tuh pakai lebih ke 4-4-2 kalau nggak salah. Biasanya ya. Biasanya ya. Jadi si Gervinho itu taruh depan. Cuman gue nggak tahu Gervinho tuh masih cedera atau enggak. Ya. Kalau di meja UKS sih Mas, ini masih Masih ya. tulisannya cuman nggak tahu main apa enggak. Iya. Berat sih kalau nggak ada Gervinho. Ada Grandi, ada Siapa David lagi? Lia, Iya. Kuco masih cedera. Banyak Iya. loh Parma, Gagliolo, Jacoponi, Karamo, Nah, Osorio.
banyak sih. Sedangkan di Lazio- rata-rata pemain inti itu. Iya. Sedangkan di Lazio masih yang injury itu masih ada Korea, Fares, Lulik sama Proto. Ya itu Ya, paling. kayaknya bakal main nahan sih Parma ya. Di Aversa Iya. kan gitu juga kan. Ya di Aversa juga tipikal pelatih yang bertolak belakang sama Liverani justru. Iya, nggak berani keluar lah. Ya paling dia ngincar hasil seri sih, tapi biasanya emang kalau cuma ngincar hasil seri jadinya kalah. Maksudnya gitu. Ya gue juga sama lah, gue pegang Lazio ini. Dulu saya Parma. Terus next ada Udinese Napoli. Aduh. Berat juga nih. Kemarin Napoli. jagoan lu golin ya Rom ya. Oke, Arslan golin kan. Arslan yang keras itu. Oh, Imen. Tapi kan di video kemarin Anda nggak menjagokan dia. Iya, memang. Gimana? Udinese Napoli. Udinese Napoli menang Napoli ini, nggak bisa Napoli. Wah. Colongan lagi, men. Napoli berat jadwalnya loh, ketemu Juve juga ntar. Iya. Sebenarnya dari kemarin dia nggak berat, cuman nggak tahu kenapa gitu loh. Lawan Spezia gitu. Iya sih. Itu nggak habis tiba-tiba pikir gua sih. ngelawak sih. Nggak habis Ada kan? pikir gua. Gak usah ditanya ini Napoli menang. Iya. Ternyata kalah. Nggak, ini menang yakin gua. Oke. Mertens tapi masih cedera ya, Dem. Sama Osimhen juga masih ada di meja UKS nih. Itu. Di Udinese juga kenal semua nih, Nuitnik, Puseto, Jajalo, Prodi dan Itu Okaka. bahaya ya Mas ya. Cedera dia. Cedera dia. Tapi lebih lengkap Udinese berarti harusnya. Kira-kira gimana Mas? Ya di kandang Udinese ya. Iya. Gua rasa sih seri lah. Seri. Oke. Ini Itu bakal hujan juga. Hujan cuacanya. Cuacanya kayak beberapa match kemarin tuh hujan mulu. Hujan. Ya. Nah di Friuli ini rentan banjir Bu. Ya. Bisa ditunda dong kalau banjir. Bahaya ini. Kalau misalkan iya lagi musim hujan gitu ya, berarti preview yang tadi itu apa? Crotone Verona bisa menang ini Crotone. Nggak usah Sama hujan dia aja. langsung berubah Iya, tiba-tiba. lu inget gak hujan? Nggak usah hujan. Di kandang Verona deng, sorry. Iya. Lupa gua salah. Kirain kandang Crotone. Ya udah nggak jadi. Jadi gimana Mas Adit Udinese Napoli? Seri gua. Seri ya. Oke. Lanjut. Fiorentina Cagliari. Aduh, susah banget nih. Asli. Iya. Males nih gua milih dua Susah. tim ini. Gua duluan apa lu duluan nih? Mas Adit dulu deh. Mas Adit dulu. Cagliari, Fiorentina Mas. di kandang Fiorentina ya. Iya. Ya lagi-lagi Fiorentina masih nyari bentuk ya. Ribery juga cedera kalau nggak salah ya. Iya. Kemarin ditarik menit 38 pas lawan Lazio. Terus Cagliari, tapi Cagliarinya juga Nggak jelas. lagi nggak bagus-bagus amat gitu. Lawan tim-tim gede kalah terus, kayak lawan Inter kalah, lawan Napoli juga kalah. Gua rasa sih gimana ya? Seri lah ini. Susah gue juga megangnya ini. Gue juga seri. Gak bisa gue ini susah. Susah Sulit, bro. tebak ini. Pak Prosedur, maaf nih sulit nih Pak Prosedur. Gua Fiorentina menang. Ada 9 di menang. Agak susah beneran. Ya udah lanjut lah itu. Oke. Pertandingan selanjutnya ya. Semi Grande Partita nih. Juve Sassuolo. Secara klasemen berdekatan ya. Deket nih. Deket. Dan secara permainan juga sama-sama menarik ya. Yap. Juve masih dalam semangat yang tinggi sih kalau menurut gue ya. Habis ngalahin pemuncak klasemen. Terus mainnya juga makin bagus, makin rapi gitu. Tapi gue yakin sih Juve menang lagi. Menang lagi. Mas Adit? Ya Sassuolo sih punya kualitas sebenarnya buat ngeredam, dan biasanya juga Juve suka kesulitan kan lawan Sassuolo. Deliknya cedera, Delik positif ya. Iya, Delik positif. Covid, terus Cuadrado juga sama Sandro masih. Juve Morata juga. emergency juga nih di belakang nih. Bonucci bakalan, mungkin Demiral akan dimainin, Atau Chiellini? bisa jadi Chiellini juga. Masih oke sih tiga-tiganya juga ya kalau main 3 back gitu. Iya, Demiral, Chiellini sama si Danilo masih oke lah. Nggak terlalu ini ya. Apa-apa. Oke. Bagus. Nggak apa-apa. Kita ditemenin ngajian lebih bagus. Suara kita ini kedengeran nggak? Kedengeran kan ini lebih deket sini. Jadi kira-kira krisis back Juve bakal dimanfaatin nggak? Tapi Berardi nggak main kayaknya. Cuman gue masih nggak yakin sama Sassuolo sih belakangnya sumpah. Nggak konsisten ya? Nggak. Aduh pas lagi lawan apa tuh Atalanta kan bantai itu 5. Iya. Susah, sulit nih. Sebagai assassin gue realistis. Pas. Sebagai assassin ya. Tapi Ya ya, gue juga Juve sih, lebih ke Juve lah. akal sehat aja, akal sehat. Juve ini. Sekarang akal sehat gue jadi kebalikan. Ya udah gue Berardi ya, si Berardi cedera.
terus udah lu Sassuolo berarti Iya. ya. Nah ini terakhir grande partitas sesungguhnya. Wis. Ya, ini memang disengaja disimpan Iya. terakhir. Iya. Semua orang juga pada bakal melanggar protokol demi pertandingan ini. Spezia Sampdoria, yoi. Wis. Dua tim yang baru saja mengalahkan dua raksasa ya. Iya, Napoli dan Inter. Berhasil mereka tumbangkan dengan yakin, dengan militan permainannya luar biasa. Benar. Ini bakal terjadi banyak gol kayaknya. Spezia lawan Sampdoria. Ya, 65 ini skor prediksi. Tapi gue masih Dan pede jual beli serangan kayaknya bakal. Iya, iya. Gue masih pede menang Sampdoria sih. Faktor pengalaman aja lah. Dan faktor Ranieri terutama. Ya, Spezia ngalahin Napoli itu kayak kejutan aja, kejutan awal tahun gitu loh. Terus karena memang Napoli lagi drop. Si anjing ngangguk aja dia nih. Iya, iya. Mas Adit? Gua seri deh. Oh serius Adit. Imbang nih. Gua bilang imbang. 4 sama kali mas skornya. Sama mungkin. Pas sama 3 sama gitu. Pesta gol lah, minimal 5 gol ini. Ya kayaknya Spezia baik lagi sebagai rakyat. Spezia kita tidak boleh terlalu bangga dengan hasil kemarin ya. Iya. Meskipun ada aksi-aksi protes di parlemen Amerika. Karena kemenangan Si nyambung ke situ. Tapi nggak apa-apa. Spezia maksud gue jangan terlalu tinggi hati, tapi jangan terlalu merendah juga. Iya. Pokoknya fokus selamat dari degradasi. Menang Spezia. Spezia katanya gila. Aplaus lah buat Spezia Indonesia nih luar biasa. Udah, cukup sampai situ aja ya. Cukup sampai sini aja. Ya mudah-mudahan klasemen di Serie A tetap ketat ya. Iya. Maksudnya sampai akhir musim kayak gini nih bakalan seru banget. Seru. Ya, kita mengimbau juga buat teman-teman PSBB baru ya diturutin aja lah ya protokol kesehatannya. Emang harus diturutin. Nggak boleh aneh-aneh, jangan dilawan gitu ya. Benar. Ya kita jaga diri dan juga keluarga masing-masing. Iya. Tetap sehat semuanya. Ciao.